dasar negara yang diusulkan oleh 3 tokoh, yakni Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dalam hal ini, dasar negara kita tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ditemukan pada pembukaannya alinea keempat. Sebelum kita mengenal dasar negara itu yang sekarang kita lihat di Undang-Undang Dasar, kita mesti mengetahui asal-usul dari dasar negara kita. Ya, karena dalam rangka pembentukan negara Republik Indonesia ini, para pendahulu telah menyiapkan suatu landasan negara yang melahirkan dasar negara Pancasila, yaitu Pancasila itu sendiri. Tokoh penting pertama yang mencetuskan Pancasila adalah Muhammad Yamin. Beliau adalah seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum. Nah, dalam perumusan Pancasila, beliau memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Ketika berpidato, 5 dasar yang diberikannya adalah 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Jadi 5 hal yang dia sampaikan secara lisan atau dalam bentuk pidato untuk usulan 5 dasar yang akan dijadikan dasar negara kita. Profil beliau adalah lahir di Talawi, Sawah Lunto pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari Sawah Lunto dan Padang Panjang, Sumatera Barat. Ayahnya memiliki 16 anak dari 5 istri yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain Muhammad Yaman, seorang pendidik, Jamaluddin Adinegoro, seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman, pelopor Korps Diplomatik Indonesia. Selain itu, sepupunya Muhammad Amir juga merupakan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yamin mendapatkan pendidikan dasarnya di Holland Inland School atau HIS Palembang. Kemudian melanjutkan ke Algemene Middelbare School AMS Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kaye. Namun setelah tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden atau Belanda harus diurungnya dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rechthogeschool te Batavia atau Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten atau Sarjana Hukum pada tahun 1932. Tokoh berikutnya adalah Supomo. Hal ini beliau sampaikan pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945. Dasar negara yang dia kemukakan ada 5 juga, sama dengan Muhammad Yamin, ada 5 juga, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Ini biografi dari Profesor Mr. Dr. Supomo.
Dia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Dia adalah seorang ahli hukum generasi pertama yang ada di Indonesia. Supomo turut pula berperan dalam pembentukan sistem hukum nasional hingga akhir hayatnya. Beliau lahir di tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga aristokrat Jawa. Kakeknya dari pihak ayah adalah Raden Temenggung Reksowardono, Bupati Anom, Sukoharjo kala itu. Sedangkan kakek dari pihak ibu adalah Raden Tumenggung Wirjo Diprojo, Bupati Nayak Sragen. Karena berasal dari keluarga priai, Supomo beruntung memiliki kesempatan mengenyam pendidikan di ELS atau Europese Legere School setingkat dengan sekolah dasar di Boyolali pada tahun 1917. Berikutnya adalah selain Muhammad Yamin dan Supomo, beberapa anggota BPUPKI juga menyampaikan usul dasar negara. Di antaranya adalah Insinyur Soekarno. Usul ini disampaikan pada 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Namun, masyarakat bangsa Indonesia ada yang tidak setuju mengenai Pancasila, yaitu ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu diganti bunyinya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Usul Soekarno sebenarnya tidak hanya satu, melainkan 3 buah usulan. Calon dasar negara yaitu 5 prinsip, 3 prinsip, dan 1 prinsip. Soekarno pula lah yang mengemukakan dan menggunakan istilah Pancasila. Secara harfiah berarti 5 dasar. Pada rumusannya ini atas saran seorang ahli bahasa Muhammad Yamin yang duduk di sebelah Soekarno. Oleh karena itu rumusan Soekarno di atas disebut dengan Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Rumusan Pancasila: 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian rumusan Trisila: sosionasionalisme, 2. sosiodemokratis, 3. ketuhanan, dan rumusan Ekasila adalah gotong royong. Profil Soekarno: nama lengkap Soekarno alias Bung Karno atau Pak Karno, profesi pahlawan nasional, agama Islam, tempat lahir Surabaya, Jawa Timur, tanggal lahir Kamis 6 Juni 1901, zodiak Gemini, warga negara Indonesia. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosro Diharjo. Anaknya ada Megawati, ada Muhammad Guru, ada Guntur, Rahmawati, ada Sukmawati, Taufan, Bayu, Totok, Kartika, Sukmawati. Ibunya adalah Ida Ayu Nyoman Rai. Sedangkan istrinya ada Utari, Inggit, Fatmawati, Kartini, Ratnasari, Haryati, Yurike Sangir, Eldi Jafar, Fatmawati Soekarno. Soekarno biasa dipanggil Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur itu tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosro Diharjo dengan Ibu Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno adalah seorang guru. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya, hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya Raden Harjo Kromo di Tulungagung, Jawa Timur. Kemudian Soekarno pertama kali bersekolah di Tulungagung, hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah di Mojokerto. Itu profil singkat dari Soekarno. Ada banyak hal yang Pak Guru belum jelaskan secara luas, itu anak-anak atau peserta didik dapat mencarinya di informasi di internet maupun di buku-buku referensi tentang 3 tokoh ini. Saya hanya menyampaikan secara singkat, sederhana, namun
Semoga bisa memberikan gambaran tentang 3 tokoh kita dengan usul-usul mereka tentang dasar negara. Oleh sebab itu, semoga pelajaran PPKN ini menarik perhatian Anda untuk disenangi, disukai, seperti kita mempelajari sejarah dan ada pesan dari Bung Karno bahwa jangan sekali-sekali melupakan sejarah, yaitu biasa disingkat atau dikenal dengan nama jas merah. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sejarah itu penting untuk memandang masa depan bangsa dan negara kita. Demikian penjelasan dari saya. Semoga ini bisa jadi referensi baru untuk disimpan, dilihat kembali, dipelajari, dan dicari hal-hal yang masih kurang, perlu referensi tambahan, silakan mencari masing-masing anak. Cukup sampai di sini, sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.